Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei cawapres potensial pendamping Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Survei yang digelar bulan Mei lalu ini menempatkan Erick Thohir sebagai cawapres potensial pendamping Ganjar dengan elektabilitas tertinggi. Erick mengantongi elektabilitas 19,4%, selisih 5% di atas pesaing terdekatnya Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Sandiaga Uno menempati elektabilitas tertinggi sebagai cawapres potensial jika dipasangkan dengan bakal capres Prabowo Subianto. Elektabilitas Sandi sebesar 13,9% paling moncer, namun hanya selisih sekitar 2% dari Erick Thohir dan Mahfud MD. Untuk Anies Baswedan, Sandiaga Uno menjadi cawapres potensial dengan elektabilitas tertinggi. Elektabilitas Sandi sebesar 21,9%, selisih lebih dari 5% dibanding elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono dan lebih dari 12% dari Erick Thohir dan Mahfud MD. Namun Sandi berpeluang kecil dipasangkan dengan Anies Baswedan karena kini sudah menjadi kader P3 yang mendukung Ganjar Pranowo. Lain lagi, survei cawapres potensial versi Litbang Kompas. Survei yang digelar akhir April hingga awal Mei ini menempatkan Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Namun ada 43,4% responden yang menjawab tidak tahu, sehingga elektabilitas bakal cawapres masih akan fluktuatif. Menurut Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, nama-nama cawapres potensial hasil survei bisa jadi patokan bagi ketiga bakal capres untuk menutup kelemahan maupun mendongkrak kekuatan elektoral masing-masing. Misalnya Anies Baswedan, itu saya kira membutuhkan sosok yang kuat di Jawa Timur sebagai pemilih provinsi yang besar, kemudian juga di Indonesia Timur. Baiknya Ganjar itu justru membutuhkan dukungan di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian kelompok religius dan juga di pedesaan. Karena Prabowo itu butuh kekuatan dari sosok yang diterima oleh pemilih di perkotaan di kelas menengah ke atas. Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menilai meski sudah ada sejumlah nama bakal cawapres potensial hasil survei, Pilpres masih akan dinamis sebab ada berbagai faktor lain yang berpengaruh, misalnya bekerjanya mesin partai. Tentu juga itu tidak akan terlepas dari dinamika yang terjadi di elit juga ya. Ketika mereka kemudian nanti memutuskan misalnya Pak Anies mengambil sosok A, kemudian Pak Ganjar mengambil sosok B, dan Pak Prabowo mengambil sosok C, itu juga nanti akan saling mendorong elektabilitasnya sih Mbak. Terlepas dari tokoh tadi gitu ya. Jadi memang upaya partai juga nanti akan berpengaruh. Penentuan nama cawapres pendamping tiga bakal capres diprediksi akan alot hingga mendekati masa pendaftaran capres. Konfigurasi cawapres sedikit banyak akan mengubah arah dukungan dan peta koalisi partai. Tim Liputan Kompas TV. Kalau gitu Bang Andre, benar nggak sih belum diumumkannya nama cawapres pendamping Pak Prabowo ini nanti bisa-bisa jadi karena lagi bingung nih untuk menentukan formasi koalisi yang lengkapnya, yang pasnya nanti? Ya kalau koalisi kita kan sudah ada, Gerindra dan PKB sudah punya tiket untuk mendaftar ke KPU. Tapi memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya komitmen yang sama bahwa membangun Indonesia harus dilakukan dengan semangat gotong royong. Tentu kita berharap koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini juga bertambah jumlah anggota koalisinya. Nah ini masih kita tunggu. Nah lalu yang kedua tentu ada momentum dan timing yang pas ya. Kapan kita akan umumkan? Kan bisa-bisa saja Audrey ya. Nanti dalam 1-2 bulan lagi Pak Prabowo bisa tembus 45%, Mas Ganjar tertahan di 30%, bisa saja kan Mas Ganjar akhirnya mendampingi Pak Prabowo jadi wakil presiden. Itu kan hal-hal yang masih masuk akal gitu lah. Lihat Mas Bimo senyum-senyum itu. Artinya salah satu Audrey harusnya minta survei SMRC yang terbaru 16-20 Juni. Ada surveinya, di situ disebutkan Pak Prabowo. Berarti kalau gitu nama Caimin belum tentu juga dong kalau tadi disebutkan Bang Andre.
Jadi Audrey seharusnya update survei terbaru. SMRC itu ada survei 16 sampai 20 Juni. Baik. Saya nggak dirilis. Di situ Pak Prabowo sudah unggul 4,3% alias sudah di atas margin of error dibandingkan Mas Ganjar. Saya masih bingung kenapa Bang Saiful Mujani nggak rilis. Mungkin karena Mas Ganjar kalah kali ya gitu loh. Oke, kalau misalnya tadi udah di kilik-kilik dari Bang Andreas ini, kalau PDIP gimana, Mas Bima? Mas Bima Masih suaranya di mute tuh, masih Mas. di mute, Mas? Suara Mas di mute. Ya, kita yakin betul ya kualitas Mas Ganjar Pranowo ini akan mampu menembus aspek yang pertama popularitas yang saat ini masih sekitar 83% baru mengenal Ganjar Pranowo. Dari 83 itu sekitar 76 baru tahu kalau dia mencalonkan. Kita akan kejar betul supaya apple to apple-nya dengan Pak Prabowo ini seimbang karena Pak Prabowo sudah 100% responden itu mengenal, sedangkan Ganjar Pranowo juga baru sekitar 83. Jadi menurut saya waktu masih ada untuk sosialisasi. Yang pertama mengenalkan Ganjar Pranowo, yang kedua mengenalkan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Kami berhitung betul juga tadi mengenai masalah cawapres. Memang dari aspek popularitas dan elektoral harus ada hal yang cukup menguatkan. Karena survei-survei sekarang juga belum mencerminkan, misalnya elektoral Pak Erick Thohir, elektoral Sandiaga Uno, elektoral Pak Ridwan Kamil, elektoral AHY atau Pak Mahfud MD sejauh mana intersection dengan para kandidat-kandidat yang ada. Walaupun dalam pattern recognition pilpres sebelumnya kelihatan bahwa misalnya Pak Prabowo dengan Pak Anies sebagai wapresnya itu periuknya sama. Atau tadi keinginan kita untuk mendapatkan penguatan di Jawa Barat atau Sumatera. Itu pola-pola pemilih yang kemarin terlihat. Maka selain elektoral, tapi sekali lagi, bahwa untuk bereskan Republik ini ke depan dengan 280 juta rakyat Indonesia itu butuh kekompakan pasangan ini benar-benar dalam fondasi ideologi yang bisa menjabarkan dalam situasi sekarang ini penting sekali itu. Jangan hanya kepentingan mak comblangnya atau besannya aja yang dibicarakan, tapi pasangan ini mampu nggak menyatukan ide gagasan untuk membereskan. Itu satu yang penting. Walaupun sekali lagi bahwa masalah elektoral itu tetap menjadi perhatian kita atau kami. Oke, kalau gitu jangan-jangan Mas Jayadi belum diumumkannya posisi baca Cawapres ini, jangan-jangan posisi baca Cawapres ini bisa menggeser peta koalisi yang ada? Ya bisa karena itu saya bilang tadi bahwa penentuan capres-cawapres itu bisa jadi saling menunggu juga salah satu caranya kan. Kalau misalnya Mas Ganjar memilih Ridwan Kamil, maka Pak Prabowo harus berpikir siapa yang jadi saling ngintip gitu ya? Bisa ya, karena kenapa yang disebutkan oleh Kompas itu kan elektabilitas cawapres secara individu misalnya. Memang kan ada 5 besar sampai 10 besar. Tapi kalau dipasang-pasangkan misalnya dengan Ganjar, dengan Pak Prabowo, dengan Pak Anies, maka hasil simulasinya itu nggak jauh, beda-beda jauh amat gitu. Karena nggak beda-beda jauh amat seperti kata Mas Aryo Bimo, ada banyak potensi. Sementara kalau misalnya ada 3 pasang, berarti yang bakal cawapres hanya ada 3. Nah minimal ada, untuk mengumumkan itu kan pertama harus ada pasangan capres-cawapres. Untuk adanya pasangan capres-cawapres itu harus ada pertimbangan kuantitatif. Pertimbangan kuantitatif itu minimal ada 2, yaitu elektabilitas pasangan capres-cawapres, yang kedua tiket, kalau istilah Bang Andre. Nah untuk PDI Perjuangan itu tidak lagi mempertimbangkan tiket karena mereka sudah punya. Kalau KKIR itu kalau misalnya pemilihan cawapres tidak memuaskan salah satu pihak di antara PKB dan Gerindra, bisa saja tiketnya jadi masalah kan gitu, tidak maju. Jadi pertimbangan itu penting. Tapi ada, karena ketika disimulasikan kebanyakan pasangan capres cawapres, kalau misalnya 3 pasang itu belum ada yang dominan gitu, belum ada yang dominan betul. Oke, kalau gitu maka pertimbangan untuk cawapres itu tidak hanya kuantitatif, Mbak Adri, bisa juga kualitatif. Apa itu kualitatif? Misalnya, apakah dia diterima di kalangan elit partai? Yang kedua, apakah masing-masing
kelemahan kualitatif calon itu, misalnya dia seorang nasionalis Islami, yang satu nasionalis sekuler, cocok nggak tuh? Atau yang satu berasal dari Jawa dan satu luar Jawa, cocok nggak kalau melawan yang lain? Misalnya, sebagai contoh ya, misalnya yang paling menarik bagi Ganjar itu adalah misalnya sekarang ini, misalnya salah satu caranya ada yang paling menarik menggandeng Ridwan Kamil. Kenapa? Karena Mas Ganjar kan sudah cukup kuat di Jawa Tengah, cukup kuat di Jawa Timur, tapi lemah di Jawa Barat. Di situ Pak Prabowo yang kuat. Maka untuk itu mungkin Ridwan Kamil. Tapi kalau misalnya Ridwan Kamil yang dipilih, bisa jadi Pak Prabowo misalnya memilih orang yang kuat di Jawa Timur, misalnya Pak Muhaimin atau Pak Mahfud atau Khofifah misalnya. Nah, itu kan harus dihitung lagi. Tahan dulu sampai di situ, Mas Jayadi. Ya, jadi hitung-hitungan seperti itu kemudian membuat pertama perhitungannya masih belum selesai, kalkulasinya masih belum selesai. Yang kedua, kalaupun sudah ada selesai kalkulasinya, momentumnya belum ketemu. Oke, nah sekarang kalau gitu saya akan bertanya ke masing-masing ya. Mas Bima, PDI sudah bersama dengan P3 dukung Pak Ganjar, Gerindra sudah bersama dengan PKB juga dukung Pak Prabowo. Di satu sisi kalau di PDI kan juga sudah ada P3-nya, baca operasinya Pak Sandi. Nah kalau misalnya tidak terpilih nama Pak Sandi, apakah PDIP siap kalau P3 hengkang? Mas Bima? PDI akan membicarakan cawapres bersama partai-partai pengusung lainnya. Jadi ini yang disampaikan oleh Pak Hasto dan Mbak Puan, bahwa kegotong royongan prinsip kebersamaan pengusung capres-cawapres ini tentu hal yang berkaitan di momen Oktober nanti itu akan berbarengan. Jadi saat ini betul tadi dikatakan ke partai-partai baik di kandidatnya Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo ini kan masih saling melirik dan saling melihat untuk menyamakan platform dan menunjuk orang. Jadi kalau mengenai elektoral dalam kaitan kalau mengenai thresholdnya memang kami bisa sudah langsung memilih dan mengumumkan. Tapi sekali lagi bahwa kebersamaan antara partai-partai pengusung ini suatu yang menarik, sesuatu hal yang perlu dibahas secara bersama-sama, sehingga pengalaman munculnya Pak JK mewakili Wakil Presiden Pak Jokowi maupun Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin itu kan hasil konsensus, negosiasi, membangun kesepakatan yang semuanya legowo dan kedua pasangan menerima artinya semuanya ya. Artinya bisa menerima dan memang diharapkan akan mampu membereskan persoalan di mana kepuasan publik itu akhirnya juga 83%. Ini kan bukan persoalan yang mudah. Keberhasilan Pak Jokowi mendapatkan survei kepuasan publik 83 karena memang wakilnya itu bisa mengimbangi kinerjanya dan tidak merusui tentunya. Dan ini yang mau dilakukan lagi di 2024 gitu ya Mas Bima ya? Proses membangun negosiasi dan konsensus sekali lagi, tapi untuk kepentingan ke depan ya, kepentingan membereskan persoalan bangsa ini ke depan. Bahwa kemudian ada berbagai hal yang dibicarakan antar partai satu dengan yang lainnya, itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Tapi jangan sampai mengabaikan sejauh mana pasangan itu cocok atau pasangan ini akhirnya mampu bekerja 5 tahun ke depan, itu satu yang lebih penting saya kira. Oke, kalau gitu, kalau di PDIP kita sudah dapat jawabannya, gimana kalau dari Gerindra sendiri? Kan Gerindra sudah bersama dengan PKB. Apakah nama Caimin ini sebagai baca pres sudah disetujui dengan di luar parpol-parpol yang sedang didekati oleh KKIR juga? Bang Andre? Yang tadi kan sudah saya tegaskan bahwa kandidat terkuat Cawapres Pak Prabowo sampai saat ini kita bicara dialog di Kompas Petang ini adalah Gus Muhaimin. Nah, bahkan di luar itu Sekjen kami Pak Ahmad Muzani sudah menyampaikan juga bahwa Gus Muhaimin adalah pemegang kunci Inggris Cawapres Pak Prabowo. Jadi figur Gus Muhaimin ini berperan sangat penting untuk figur Cawapres Pak Prabowo. Jadi tunggu saja Mbak Audrey, ya Belanda masih jauh, di saat yang tepat, momentum yang pas, Pak Prabowo bersama-sama Gus Muhaimin akan mengumumkan pasangan Cawapresnya Pak Prabowo. Dan insya Allah ini bisa mempersatukan Indonesia, Pak Prabowo juga bisa bekerja sama dengan siapa Cawapresnya untuk melanjutkan
keberhasilan pembangunan Pak Jokowi. Karena komitmen Pak Prabowo adalah melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Begitu Mbak. Oke, kalau gitu Mas Jadi sebenarnya apa sih hitung-hitungan dari masing-masing parpol, koalisi, masing-masing baca pres dan baca pres untuk kemudian bisa menyolidkan koalisi masing-masing? Ya itu tadi kalau pertama setiap partai itu kepengen kadernya jadi capres atau cawapres kan gitu. Itu yang pertama. Kalau setiap partai misalnya Gerindra capresnya Pak Prabowo lalu cawapresnya Muhaimin, maka itu langsung solid tuh misalnya ya. Tapi kalau misalnya yang bergabung lebih banyak dan bakal calon wapresnya juga lebih banyak, maka pertimbangannya menjadi lebih banyak. Partai-partai itu juga berpikir soal bagaimana dampak dari pencalonan ini terhadap nasib mereka di pemilu legislatif. Maka mereka akan mencari orang, kalaupun bukan kadernya, adalah orang yang dianggap dekat dengan partai tersebut, ya asosiasinya. Jadi pertimbangan lain itu seperti itu juga. Karena bukan hanya pertarungan di pilpres berarti artinya ya? Iya, karena partai ini kan harus berpikir dalam dua level pilpres sekaligus level pileg. Jadi nggak mudah tugasnya. Mereka kalau bisa menang pilpres, tapi sekaligus juga suaranya untuk pemilu legislatif makin meningkat kalau nggak menjadi pemenang misalnya. Dalam konteks PDIP misalnya, PDIP kan sekarang selalu unggul di survei. Nah, jangan sampai capres-cawapres yang dimajukan itu memberikan dampak negatif misalnya. Kalau bisa malah mempertahankan keunggulan yang dimiliki sekarang. Itu contoh. Bisa juga pertimbangan kualitatif seperti kata Mas Bimo tadi, soal chemistry, soal kecocokan sama partai-partai yang mendukung, soal masa depan ya misalnya apakah kira-kira akan bisa menjadi tunggal selama pemerintahan atau malah nanti berpisah tengah jalan. Itu baik, juga kami sudah tangkap. Akan banyak pertimbangkan ya. Ya, artinya posisi baca-pres nanti bisa menentukan atau menggeser peta koalisi yang ada sampai dengan Satu hal lagi Audrey. Singkat saja Mas Bima. Iya, karena ini melanjutkan pemerintahan Jokowi, selain partai-partai politik yang diajak bicara tentunya adalah Pak Joko Widodo sendiri. Baik, oke, terima kasih Mas Arya Bima, terima kasih Bang Andre Rosiade, terima kasih Mas Jayadi Hanan, sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan Bang Jayadi, Assalamualaikum. Setelah ini saudara kami punya informasi dari sejumlah titik di Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor padat